Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat keberkahan karena Dia berikan kepada kita semua. Ini malam Jumat ini. Kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, Nabi yang merupakan utusan terakhir dari Allah SWT. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam ini kembali kita mengisi waktu baca surah Yasin. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Asbaha maghfuran maka dia di waktu subuh, di waktu pagi bangun dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa. Jadi membaca surah Yasin itu banyak keutamaannya. Ya, banyak surah-surah yang di dalam Al-Quran diberikan banyak keutamaan. Ya, cuma kita ini orang Islam ini banyak yang ragu-ragu kepada Al-Quran, tidak percaya kalau dikasih tauhid. Padahal Al-Quran mengatakan dzalikal kitab la raiba fihi. Itu kitab itu kasih kepada kitab itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan, jangan bilang ragu-ragu. Tapi kita tidak percaya. Kalau dikatakan siapa yang mau masuk ke dalam rumahnya, dia baca surah Al-Ikhlas. Baru mau masuk ke dalam rumah dibaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia salam dulu, Assalamualaikum dulu, warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia baca surah Al-Ikhlas. Maka rezekinya sudah dijamin, biar tidak ada yang kerja. Sudah dijamin rezeki kita itu. Cuma kita tidak percaya. Bohong itu. Tidak ada hadisnya itu, bid'ah itu. Tidak yakin. Ada yang percaya. Padahal surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Masa tidak percaya? Kalau baca qul huwallahu dijamin kita punya rezeki sebelum masuk ke dalam rumah. Masa tidak percaya? Percaya saja karena ini Al-Quran. Jangankan satu surah, qul huwallahu pendeknya itu pendeknya. Berapa ayat qul huwallahu ahad? Berapa ayat? Allahus samad 2, lam yalid wa lam yulad 3, wa lam yakul lahu kufuwan 4 ayat. Tapi siapa yang membaca itu sebelum masuk ke dalam rumahnya? Apakah dia salam dulu atau dia baca sebelum salat? Maka sudah dijamin rezekinya oleh Allah, biar tidak ada yang kerja. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tidak atau tidak? Tidak. Ada
Kalau saya percaya, mungkin percaya lagi tapi tidak yakin. Kalau saya yakin kan, yakin saya. Karena ini Al-Quran. Dijamin itu, tak kekurangan lagi. Tidak ada kekurangan, tak itu apa kita butuhkan ada. Mau lagi lebih tambah lagi dari itu. Mau lagi lebih dari itu. Tambah lagi bacaan tak. Sebelum masuk ke rumah, sebelum salam atau sesudah salam, tiba surah dibaca surah Ikhlas, baca lagi ayat kursi. Alhamdulillah, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ayat yang paling mulia dari 6.300 lebih ayat di dalam Al-Quran. Baca bagi surah Al-Ikhlas tadi, Allah sudah cukupkan rezeki kita. Apalagi ditambah lagi ayat kursi, sudah tidak muat di rumah rezeki kita. Terpaksa kita harus bagi-bagikan ke orang lain karena sudah lebih. Percaya atau tidak? Percaya. Ragu-ragu. Percaya atau tidak? Percaya. Yakin atau tidak? Yakin. Mau diamalkan? Masalahnya kita percaya tapi kita tidak amalkan. Malu-malu kau Ustaz. Berdiri kali di depan pintuku, melihat ke tetanggaku, dia bilang, ayat kursi lagi nak baca itu. Bila sama tetangganya, dan surah Ikhlas saja. Ya makin malu-malu. Biar tahu media yang penting Allah kita cukupkan apa kita punya kebutuhan. Yang penting kita yakin kepada Al-Qur'an. Bisa ke depan. Al-Quran Al-Ikhlas saja berapa ayat? Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Ayat kursi berapa ayat? 1. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 300? Berapa? 200? Berapa? 250? Nah, kenapa dia ingat? Ayat kursi. Percaya kira-kira cuma 1 ayat itu mampu memberikan kepada kita banyak manfaat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, pokoknya sudah salat subuh ayat kursi, sudah salat zuhur ayat kursi, sudah salat asar ayat kursi, sudah salat maghrib ayat kursi, sudah salat isya ayat kursi, maka dia sudah dijamin masuk surga. Tidak ada lagi antaranya dia dengan surga kecuali kematian. Artinya mati langsung masuk surga, ada jaminan masuk surga. Stempel apa itu? Ayat Qur'an. Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin setengah-setengah. Apalagi kalau surah Yasin berapa ayat? 83 ayat ini. Kalau tidak percaya sama surah Yasin, maka melarang orang baca surah Yasin. Orang menggunakan berapa berkah larang. Itu orang-orang yang sesat sebelum waktu, yang mau melihat umat Islam semakin banyak penderitaannya. Dalam agama Islam memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Pasal apa? Ini laskar sering galau. Anak remaja galau gara-gara cintrong. Apa galau gara-gara cintrong?
Kuturunkan Al-Quran itu sebagai obat. Kuturunkan Al-Quran sebagai obat. Apalagi berbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Membaca zikir itu menenangkan hati, hilang rasa takut, rasa cemas, khawatir, galau, rasa sedih, hilang semua. Baca Quran, baca zikir. Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin setengah-setengah atau yakin sedikit? Full. Itu namanya gas full. Iya. Banyak orang mengeluh, curhat sama Ustaz, kurang uangku, kurang modal, kurang apa, aku bilangnya. Kok kira saya lebih berlaku, lebih uangku, banyak uangku. Tapi kalau saya mengeluh di hadapan Allah, di mana saya mengeluh? Ketika saya baca surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wa Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, dan seterusnya sampai 83. Sesudah itu saya mengeluh di hadapan Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya saya hanya mengeluhkan nasibku, kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah. Allah mengatakan, sudah tidak baca surah Yasin, dia mengeluh, luar biasa. Maka Allah mengabulkan permohonanku. Karena saya sudah mati baca Yasin, langsung minta sama Allah, ya Allah kasih saya ini, kasih saya baca Yasin dulu. Langsung minta. Ya. Biniyatil qabul tawari kulli sunnah wa hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا
ترجعون. Kalau mengatakan surah Ikhlas, membaca surah Ikhlas 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran, percaya atau tidak? Percaya. Kan ada orang tidak percaya bahasa Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran. Mas Demar, percaya atau tidak? Percaya. Ya, kalau di depan dia percaya, tapi kalau di belakang di sana tidak percaya ke saya. Ragu-ragu. Ini Al-Ikhlas 4 ayat dibaca 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran. Kalau dikatakan membaca surah Yasin 7 kali sama dengan membaca surah Yasin 1 kali sama dengan menamatkan Al-Quran 7 kali, percaya atau tidak? Banyak tidak percaya. Masa katanya baca surah Yasin 1 kali sama dengan menamatkan Al-Quran 7 kali? Nah, bilang pakai akal loh katanya. Kalau pakai akal tidak masuk akal. Tapi pakai apa nih? Ini. Keyakinan itu di mana? Ya, keyakinan itu bukan di sini dipakai. Bukan ini. Kalau otak kita pakai tidak bisa sampai di sana. Tidak bisa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu perjalanan jauh. Tidak masuk akal kalau ini dipakai. Surah Yasin, Al-Fatih, surah Al-Ikhlas itu isinya kandungannya itu ayat sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas sepertiga kandungan Al-Quran Al-Ikhlas. Jadi kalau dibaca 3 kali sama dengan 1 Al-Quran. Nah sekarang surah Yasin itu 83 ayat. Kalau dibaca 3 kali surah Al-Ikhlas berapa ayat? Al-Ikhlas 4 kali 3 12. 12 kali 7 12 kali 7. Ya, hampir sama dengan jumlah ayatnya surah Yasin 83. Kalau 83 bagi 12 itu 6,999. Jadi sama dengan 7 dibulatkan menjadi 7. Itulah makanya ada mengatakan surah Yasin itu baca surah Yasin sama menamatkan Al-Quran 7 kali. Karena ini baca surah Al-Ikhlas saja yang pendek 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kandungannya Al-Ikhlas itu inti daripada Al-Quran, intinya pada Al-Quran itu ada pada surah Yasin. Seluruh isi Al-Quran itu ada semua di dalam surah Yasin. Ada semua di sini isinya. Intinya surah Yasin ada pada surah Al-Fatihah. Oh. Lebih dalam lagi isinya. Al-Fatihah berapa ayat? 7. 8. Intinya surah Yasin ada sama Al-Fatihah. Intinya surah Al-Fatihah ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bismillahirrahmanirrahim ada pada titik ba. Bis titik ba. Titik di situ intinya. Masuk akal tidak? Kalau seluruh Al-Quran intinya ada pada ba. Makanya Allah mendahului namanya dengan bi. Bi. Bismil. Inti semuanya itu ada pada bi. Saya ulangi. Kandungan Al-Quran intinya ada pada surah Yasin. Ada semua di sini di surah Yasin 83 ayat. Inti surah Yasin ada pada surah Al-Fatihah. Inti surah Al-Fatihah ada pada Bismillah.
Inti bismillah ada pada titik ba. Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Pusing atau tidak? Iya. Pasti kita berpikir kenapa ini? Kenapa ada inti? Kenapa ada intinya ini? Nanti Allah kasih paham kita semua. Allah yang kasih paham kita. Apa maksudnya ini? Seluruh isi Al-Quran ada pada Yasin, seluruh isi Yasin ada pada Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah ada pada Bismillah, inti Bismillah pada titik. Nanti Allah kasih paham. Yang jelas, alhamdulillah kita sudah baca surah ya. Berarti Allah menambah kita punya kemuliaan. Di akhirat nanti kita akan melihat pahalanya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita akan dapat keberkahannya, kebaikannya, manfaatnya, kemuliaannya. Diampuni kita punya dosa-dosa, dijawab kita punya doa-doa, diberikan kebahagiaan ketinggalan hati, dijauhkan dari rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa galak, rasa sedih, berganti dengan perasaan yang selalu dapat kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Oleh karena itulah mari kita sama-sama berdoa. Mana yang sakit? Yang mungkin lagi istirahat. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah fi kulli madiyun, subhanallah farjan an kulli muzum, subhanaman jarah zazah min bainal kafi wal nur. Subhanallah idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ya farjal hamam faraj hammana wa ghamana wa farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ja'alta surah Yasin liman qara'a wa liman qara'a alaihi al-fashifa wa al-ilmi wa al-barakah wa al-hajat wa al-hasanat wa sammaita ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala li sahbiha khairi wa da'wain wa dafi'atan an kulli su'a baliyah iqdi hajatina ya rahman iqdi hajatina ya rahim bi barakati surah Yasin bi rahmatika ya rahman iqdi hajatina ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Al-Fatihah. Di dalam surah Yasin tadi ada dikatakan kun fayakun. Pajaknya orang tua itu kalau mau pajak sakit perut, sakit kepala, sakit apa, sakit hati. Kun fayakun. Ada di surah Yasin. Langit ada di kun. Langit ada, bumi ada, segala kun fayakun. Ada di surah Yasin kita baca. Kita ke sebelah dulu. Sambil makan langsung ke kun fayakun, langsung ada di sebelah. Kita ke sebelah dulu. Makan. Masih ada waktu ini lebih 10 menit. Kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.